Halo, dengan saya Alex dari kelas Network Security A. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan konsep dari implementasi firewall pada Google Cloud Platform. Secara sederhana, firewall bertindak selayaknya satpam komplek yang sedang mengamankan jaringan agar tidak ada penjahat yang masuk. Paduan antara firewall dan cloud computing dapat kita lihat pada implementasi yang akan kita presentasikan berikut ini. GCP atau Google Cloud Platform memungkinkan kita sebagai user maupun developer untuk meletakkan berbagai resource seperti server, database, maupun konfigurasi keamanan jaringan, semuanya di-maintain by Google. Apa aja sih fungsi dari firewall ini? Mari kita cek. Yang pertama, sebagai pos untuk keamanan jaringan. Jadi nih, ibaratkan perumahan, di setiap jaringan yang mau masuk harus lewatin pos dulu. Yang kedua, akses layanan VPN. Misalnya, kita punya internal network dan kita nggak mau nih beberapa traffic masuk ke network kita. Jadi, kita bisa set firewall rules ke server VPN yang kita punya. Yang terakhir, blokir konten yang nggak diinginkan. Selain memblokir spam dan virus, fungsi firewall itu memblokir situs web atau konten dari alamat tertentu. Nah, di dalam GCP ada juga yang namanya ingress dan egress rules. Ingress merupakan traffic yang masuk, sedangkan egress adalah traffic yang keluar. Untuk memfilter setiap traffic, kita bisa melakukan filtering terhadap IP dan juga port. Dikutip dari web resmi milik Google, dalam menyediakan akses ke cloud, Google juga mempertimbangkan aspek keamanan jaringan. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah VPC Network. VPC artinya adalah Virtual Private Cloud. Dari namanya aja, kita sudah menyimpulkan bahwa VPC memungkinkan kita untuk memiliki jaringan internal layaknya networking tradisional, di mana kita harus menyediakan fisik router, hub, atau mungkin mikrotik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita akan mempraktekkan cara implementasi firewall di project yang kita punya. Begini skenarionya. Yang pertama, kita memiliki sebuah database. Database ini terjaga oleh sebuah firewall yang akan sulit untuk diakses oleh sembarang user jika user tersebut tidak terdaftar di whitelist. Di sini kita memiliki dua user pertama dan user kedua. Kita akan sebut user pertama sebagai orang baik dan user kedua sebagai orang jahat atau hacker. User pertama dan user kedua ingin mengakses database tersebut melalui firewall, namun tidak dapat diakses karena belum terdaftar di whitelist. User pertama sudah pasti bisa mengakses database karena sudah di whitelist oleh admin. Sedangkan user kedua tidak bisa mengakses database karena belum di whitelist. Oke, sekarang kita masuk ke live demo yang akan kita lakukan secara live di cloud platform GCP yang udah saya punya. Di sini di tab sebelah kiri saya udah punya database target dengan public IP address yaitu 34.101.195.28. Kemudian saya mempunyai satu VM yang bernama user 1 dan satu lagi dengan nama user 2. Seperti yang kita bahas sebelumnya, user 1 ini adalah user yang kita skenariokan adalah user yang baik, good people. Sedangkan user 2 adalah user yang berusaha untuk membobol database kita. Gimana cara kita nge-restrict user 1 dan user 2 untuk masuk ke database tersebut. Nah, sekarang kita bisa ngecek terlebih dahulu apa sih public IP atau outgoing IP atau ingress IP yang dimiliki oleh user 1. Caranya adalah gimana? Kita tinggal kill ifconfig config.me. Di sini kita udah dapat IP address kita untuk user 1 dan kita akan nge-cure juga untuk user 2. config.me. Nah, di sini juga kita udah punya public IP address-nya yaitu 34.128, sedangkan user 1 atau good person-nya tadi punya IP 34.124 gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya? Kita buat ngetes koneksi apakah user 1 dan user 2 udah bisa masuk ke dalam database target gitu kan. Sekarang metode yang akan saya gunakan adalah telnet. Apa itu telnet? Saya akan jelaskan tentang telnet. Telnet atau singkatan dari Telecommunications Network merupakan suatu protokol yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar informasi atau sekedar tes jaringan dari jarak jauh.
Oke, setelah kita tahu apa itu telnet, sekarang kita bakalan coba untuk nge-telnet database-nya ini. Gimana caranya? Caranya sangat gampang, kita tinggal install dulu tools yang namanya telnet. Kenapa saya pakai YAM? Karena OS yang saya pakai adalah CentOS. Gitu kan. Kemudian saya coba install telnetnya. Oke, di user 2 juga. Install telnet, ini ya. Install. Typo di sini. Oke, setelah kita punya telnetnya, kita sekarang bisa telnet ke IP-nya ini sama portnya. Portnya berapa? 5432. Kenapa? Karena PostgreSQL ini punya default port adalah 5432. Sekarang kita telnet user pertama, ini trying 34101, dia nggak bisa karena kita belum whitelist. Bagaimana dengan user 2? Sama, harusnya 5432. Sama, dia nggak bisa connect karena kita belum whitelist. Sekarang kita bakalan coba whitelist user 1 untuk mengizinkan user 1 masuk ke dalam database targetnya. Gimana caranya? Sekarang balik lagi ke user 1, kita coba cek IP-nya tadi berapa. Oke, IP-nya adalah 34124 ya. Ini kita copy, kita masuk ke database target. Di tab connections kita bisa masukin, kita bisa allow IP ini masuk ke dalam database-nya. Sekarang kita tinggal add network, cuman mau satu host ini aja yang masuk. User 1/32. Oke, udah bisa. Sekarang kita coba save. Setelah kita save, kita bisa balik lagi ke tab yang user 1. Gimana caranya dia bisa masuk ke database-nya. Karena kita udah whitelist, sekarang harusnya kita udah bisa nge-telnet lagi IP database-nya dengan port 5432. Seperti yang kita lihat di sini, user 1 yang bertindak sebagai good people ini, dia bakalan connected to 34101, which is ini adalah IP database kita. Ini menandakan bahwa si user 1 udah bisa masuk ke database-nya. 34101195528, dia connected. Oke, untuk user kedua, kita coba lagi ulang. User kedua ini bertindak sebagai bad people ya, yang mencoba untuk hacking atau membobol masuk ke database tadi. Kita coba telnet lagi. User 2 nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak mengizinkan user 2 untuk masuk ke database target ini. Gitu. Sekian skenario yang sudah saya demokan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar firewall rules di Google Cloud Platform. Video ini dibawakan oleh Alex, Hans, Panji, dan Carlos untuk kepentingan mata kuliah Network dan Security.